wabarakatuh. Masih ada masker. Jadi kayak dokter bedah. Kita lanjutin lagi ya tentang materi memori. Di part pertama saya udah jelasin tentang bagaimana kaitan sensasi, persepsi, memori ya. Jadi itu adalah proses yang berkelanjutan. Jadi kalau kita membangun persepsi itu terus bukan persepsi itu hilang gitu, enggak, tapi persepsi itu akan disimpan di dalam memori, dan persepsi yang sudah kita simpan di dalam memori itu akan penting untuk ke berikutnya, mengenali orang baru, menilai sesuatu, mempertimbangkan, dalam memilih sesuatu atau melakukan tindakan apa, merespon bagaimana, semuanya tergantung pada persepsi. Kalau pertama kali kita melihat singa itu hewan yang buas. Jadi karena singa suka makan daging dan kita ini terbuat dari daging juga. Karena kita ini daging juga, jadi kalau singa itu lihat kita gitu mungkin bisa dikatakan wah ini mangsa nih gitu. jadi kalau kita mangsa, karena kita ini salah satu kandidat yang bisa dimakan oleh singa, maka sangat wajar sekali kalau kita ada rasa takut terhadap singa. Nah, rasa takut itu adalah stimulusnya giginya singa, taringnya yang tajam. Kemudian informasi yang kita dapat bahwa singa itu buas, informasi yang kita dapat kalau singa itu menyukai makanan daging. Kemudian singa itu singa itu predator yang sangat kuat. Jadi singa itu akhirnya semua informasi yang kita kumpulin, begitu lihat singa kita mengenal, oh ini apa ini, oh ini singa. Akhirnya nanti akan terbentuk super persepsi bahwa singa itu binatang buas, karena kita ini bisa dilukai, dan mungkin saja kalau singa sangat lapar lihat manusia itu menjadi salah satu, wah ini makan siang saya nih, kayak gitu. Akhirnya kita melihat akhirnya terbentuk persepsi kita bahwa singa adalah predator, singa adalah hewan yang berbahaya, membuat kita merasa terancam. Jadi itu akan membentuk nantinya respon bagaimana apa yang kita lakukan kalau ketemu singa, ketemu live. Jadi kalau singanya di video mungkin kita nggak akan takut, enjoy aja. Oh singanya kan cuma digambar, karena nggak ada the real lion, karena nggak ada singa yang dalam wujud nyatanya. Jadi kita mungkin tidak akan merasakan takut gitu ya. Tapi kalau kita ke kebun binatang, ke taman safari misalnya, dimana di situ tuh singanya dihadirkan dan kita ayo tantangan singa, ngasih makan singa gitu, kita kan satu kandang sama singa, wow, angkat takut. Itu kan menakutkan. Jadi ketika singa itu betulan hadir secara fisik gitu ya, dan kita hadir di hadapan si singa, itu mungkin ada sensasi rasa takut. Jadi persepsi yang terbentuk tentang singa itu membentuk bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita menilai singa, bagaimana kita merespon singa. Akan selalu begitu. Sama nanti kalau kita ngumpulin teman, ini teman yang jutek, ini teman yang menyenangkan, ini teman yang, itu kan sebetulnya persepsi yang terbentuk dari stimulus yang pernah masuk ke kita. Semua informasi yang masuk ke kita itu akan membentuk persepsi tentang segala sesuatu. Kita punya persepsi tentang teman, kita punya persepsi tentang saudara, kita punya persepsi tentang ibu, kita punya persepsi tentang sekolah, tentang belajar, bahkan minuman seperti ini pun kita akan punya namanya persepsi sendiri. Ini minuman praktis yang bisa dibawa kemana-mana, kemudian sangat instan, bisa didapat dimanapun, bisa didapat dengan mudah, dan ini akan membentuk namanya ya tadi persepsi. Dan persepsi itu akan sangat menentukan ketika kita bersikap, bertindak, menilai, memutuskan, bagaimana, termasuk bagaimana perasaan kita ketika lihat singa secara langsung misalnya. Atau walaupun misalnya taman safari, singa di kandang dan dia pembatasnya adalah kaca yang bening begitu, jadi kita bisa melihat singa dalam ukuran sebenarnya,
singa, kita bisa lihat kumis-kumisnya, bulu-bulunya, giginya, hidungnya, dan semua detail itu. Dan mungkin ketika memperhatikan singa secara live seperti itu ada rasa merinding, ada kayak takut-takut gimana gitu. Dan itu adalah yang kita rasakan. Takut misalnya itu perasaan kita, dan takut itu bisa dipicu oleh apa yang kita persepsi tentang singa. Jadi ketika mungkin secara gimana kalau singa itu secara instinktif memang secara fisik itu mengancam, tapi bagaimana kalau kita tidak punya persepsi tentang singa dan kita full tentang si singa? Bagaimanapun kita akan tetap namanya persepsi, karena ketika kita mengenali bentuk, recognize sebuah objek recognition, kita akan selalu melihat objek itu seperti apa dan apakah itu memberikan tanda-tanda semacam ancaman bagi kita, dan kita akan selalu menilai berdasarkan itu. Nah, akhirnya penilaian kita itulah yang menjadi informasi hasil dari penilaian kita menjadi persepsi, dan persepsi kita itu yang kita gunakan untuk membuat tindakan respon berikutnya kayak gitu ya. Jadi pentingnya persepsi, dan persepsi itu tidak ada yang hilang. Persepsi itu selalu disimpan, hasilnya selalu disimpan di dalam memori. Jadi memori kita itu selalu terisi dengan persepsi. Jadi kepala kita ini penuh dengan persepsi. Ketemu teman baru dapat persepsi baru, ketemu dengan barang baru kita akan menciptakan persepsi baru, ketika ketemu dengan kita mengalami pengalaman yang baru kita pun akan membentuk yang namanya persepsi, dan itu semua yang disimpan di dalam memori. Dan satu hal yang penting, bagaimana memori itu bekerja, apakah seluruh stimulus yang kita terima secara dari panca indera kita ini semuanya akan diapakan? Apakah semuanya masuk ke dalam memori kita? Ternyata tidak. Dalam setiap detiknya 5 panca indera kita ini sebetulnya sama-sama bekerja, nggak ada yang mati, nggak ada yang off, semuanya on. Jadi indera pengecap, kemudian ini permukaan kulit, semuanya bekerja, mata, telinga, hidung. Jadi dalam waktu bersamaan kita akan melihat benda-benda, mendengar suara-suara, kemudian mungkin sambil minum begini, saya mendengar bagaimana sedotannya bergerak sih, menimbulkan suara tertentu, kemudian mulut saya bisa merasakan air masuk ke dalam mulut, dan itu semuanya berlangsung secara bersamaan. Jadi dalam setiap detiknya sebetulnya semua panca indera, 5 panca indera kita ini menerima banyak sekali stimulus, ribuan. Jadi tapi ribuan itu apakah semuanya kita proses? Ternyata tidak. Kita mengenal yang namanya atensi itu pemfokusan pada salah satu objek sehingga objek yang lainnya menjadi blur. Ini seperti kalau kita nonton foto bokeh. Kalau foto bokeh kan gitu ya, selalu ada objek yang fokus benar sehingga detailnya kelihatan sekali, sementara latarnya itu akan menjadi ngeblur. Dan itu atensi itu di situ, atensi akan menentukan mana objek yang akan kita perhatikan. Ini komunikasi banget ya. Kayak gitu. Jadi dari tidak semua objek yang nanti masuk diproses sampai masuk ke sensasi, kemudian diolah menjadi persepsi, nantinya disimpan ke dalam memori, itu hanyalah objek-objek tertentu. Jadi nggak semua objek yang kita terima dalam setiap detiknya, enggak. Kalau saya misalnya lagi tapping kayak gini misalnya, terus di depan saya ada orang yang lewat, mungkin ada angin berhembus misalnya, saya karena saya fokus ke kamera, maka saya akan membuat semua stimulus yang lain tadi itu menjadi sesuatu yang tidak penting, saya akan mengabaikannya. Jadi hanya stimulus yang diperhatikan, yang mendapatkan atensi, yang mendapatkan perhatian itu saja akan terus diproses menjadi persepsi, nantinya disimpan di dalam memori. Itulah kenapa seringkali kita berada di tempat kejadian tertentu, tapi kalau diingat, kamu ingat nggak di situ tadi ada
ada orang pakai baju kuning, karena kita fokusnya ke yang lain, kita nggak lihat orang baju kuning itu misalnya, padahal orang baju kuning itu sebetulnya masuk ke dalam rentang pandang perhatian mata kita misalnya, tapi karena kita nggak fokus ke situ, kita jadi tidak terlalu ingat. Atau bisa jadi mungkin kalian pernah ngobrol dengan teman misalnya nostalgia dulu waktu sekolah gitu ya. Katakanlah ketika kejadian itu makan di satu kafe misalnya, ada 5 orang, tapi 5 orang ini kalau ditanya pada kejadian yang sama, mungkin mereka akan memberikan informasi yang berbeda-beda, yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Kenapa begitu? Bisa jadi karena hal-hal yang mereka ingat sama, mungkin ada juga detail-detail yang lain yang mereka tidak ingat. Kenapa? Karena masing-masing orang itu atensinya berbeda-beda. Terima kasih sudah menyimak tentang atensi. Pastikan kalian memberikan atensi pada perkuliahan ini, oke? Terima kasih. Assalamualaikum.